Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruangan ini, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Semoga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, hingga acara yang kita ikuti bersama pada malam hari ini, yakni kegiatan temu bisnis pembinaan pendampingan ekonomi kerjasama BNPB dan Universitas Tadulako tahun 2020 berjalan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الله ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حامل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافية الحساب. اللهم الغلاء والبلاء والوباء. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تعاند. Sekretaris LPPM dengan hormat kami undang Bapak Dr. Insinyur Haji Rahman MD. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita meringankan langkah dari tempat kita masing-masing. Insyaallah kita kembali juga selamat sampai di pelaksanaan pendampingan ini. Sekarang sudah masuk pada tahun kedua, di mana pada tahun pertama BNPB telah bekerja sama dengan Universitas Tadulako yang dipayungi oleh LPP, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, yaitu pada tahun 2019 setelah kita Kota Palu, Sigi, Donggala, dan Parimo terdampak bencana tsunami dan likuifaksi. Pelaksanaan itu yaitu pendampingan ekonomi dan pendampingan sosial, di mana pada paket tersebut telah kita selesaikan, tetapi perlu saya laporkan kegiatannya adalah 17 perlakuan atau yang diberi stimulan. Jadi kegiatan itu mencari, mendata, kemudian yang bisa diberi paket akan diberi. Dan alhamdulillah sukses. Desember kemarin telah kita presentasikan di Jakarta, telah selesai. Kemudian alhamdulillah pada tahun kedua ini, Bapak Ibu yang saya hormati, dari bapak-bapak kita dari BNPB menganggap bahwa Tadulako bisa bekerja bagus, ya, dan setelah laporan kita masuk, berencana lagi awalnya akan turun, yaitu mempercayakan kita dalam paket pembinaan pendampingan ekonomi yang disingkat dengan PPE
banyak terima kasih kepada tim dari BNPB. Semoga di tahun-tahun ke depan jangan kita berakhir hanya sampai di sini. Kalau boleh yang lebih meluas lagi, karena dan laku di sini kami banyak dan perlu banyak potensi-potensi yang bisa kita bekerja sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera selalu bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyyuh. Dan memang pada waktu itu kegiatan utama pada awal tahun atau penelitian pertama yaitu merupakan pendampingan sosial dan ekonomi. Kenapa? Ini sangat penting sekali dan tugas peran utama. Oleh karena itu kami memberikan apresiasi khususnya kepada Bapak Deputi Bupati dan Rektor Bapak Istri Fahi, ya, sampaikan salam kami dari Pak Rektor untuk beliau yang memperakarsai juga melaksanakan kerjasama, dan ini memang sangat bermanfaat pada waktu itu di mana masyarakat kita setelah mengalami musibah gempa, selain dari memang persoalan Untara yang juga mendesak, tetapi tidak ada kata pentingnya waktu itu bagaimana menghidupkan kembali rasa percaya diri masyarakat pada waktu itu dari sosial ekonomi masyarakat. Itu sangat penting sekali karena perputaran ekonomi yang ada itu tidak bisa terhenti dan itu harus dilaksanakan. Tentunya memang waktu itu COVID belum merebak, makanya tadi saya bisik-bisik dengan Pak Tono tadi. Mungkin setelah ini berlangsung, ini kan masih rangkaiannya terkaitannya dengan kegempaan. Nah ini kan dampak yang paling besar kita rasakan juga adalah dampak dari pengaruh non-naturalisasi strain, yaitu COVID itu sendiri. Ini juga dampak yang paling besar. Saya pikir ini juga menjadi satu konsep ke depan yang tentunya teman-teman pada periode lanjutan kedua ini yang juga bersamaan pada waktu itu era ini sudah masuk era COVID, saya pikir itu juga menjadi concern sekaligus itu tidak secara langsung tetapi itu berdampak langsung karena pelaksanaan penelitian yang pendampingan ini itu pas masuknya di era-era COVID ini berlangsung. Jadi sejalan dengan naturalisasi dengan non-naturalisasi yang terjadi. Dan ini memang tentu sangat memukul, bukan cuma kita di daerah. Ya, kalau kita lihat tingkat nasional saja pendapatan, pengangguran, keuangan dan lain sebagainya itu sangat memprihatinkan. Oleh karenanya saya kira pendekatan juga pada UMKM, masyarakat yang terdampak itu merupakan satu bagian daripada lini terdepan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Oleh karenanya acara kegiatan tumbuh bisnis ini kan memang kalau kita mendengar merupakan sesuatu langkah konkret, ya. Paling tidak ada 7 tujuan kalau kita lihat untuk melaksanakan bisnis, ya. Pertama, mengembangkan industri komoditi yang ada itu komoditi agro biasanya juga diwujudkan dalam tumbuh bisnis seperti itu. Kemudian meningkatkan daya saing terhadap keunggulan-keunggulan daerah. Saya lihat tadi dari berbagai video dan juga gambar foto yang ada pendekatan ini karena yang tadi saya bilang ini terdepan dalam masyarakat kita UMKM kecil, sehingga kalau kita lihat kemarin Pak Presiden sendiri menambah alokasi pembiayaan untuk meningkatkan UMKM karena itu real pasar-pasar yang terjadi untuk mengembangkan dan juga menggerakkan ekonomi perekonomian setelah kita mendapatkan bencana yang ada, yaitu lanjutan dari bencana gempa bumi khususnya 3,5, kemudian juga bencana COVID. Yang ketiga, tujuan dari tumbuh bisnis itu sendiri adalah bagaimana meningkatkan kreativitas daripada UMKM. Nah ini bisa kita lihat dari hasil dan laporan yang telah diberikan kepada kami, dan luar biasa hasil-hasil ditemukan dan produk-produknya sudah nyata. Tinggal memang tumbuh bisnis ini salah satu langkah. Kalau kita lihat tujuan berikutnya, bagaimana mencari mitra usaha. Disinilah salah satu daripada tujuan itu pendekatan kepada mitra-mitra mungkin yang juga diundang hadir pada malam hari ini. Kemudian juga bagaimana untuk meningkatkan kita punya industri-industri daerah yang ada, karena pada tempat
kabupaten bencana biasanya kreativitas itu dengan sendirinya akan muncul di situ. Kemudian juga harapan kita kan tercipta lapangan kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran. Paling tidak inilah tujuan sebenarnya dari pelaksanaan ilmu bisnis yang kita lakukan, terjadi sharing pendapat dan lain sebagainya. Sehingga apa yang telah dihasilkan dari penelitian-penelitian yang dilakukan, bekerja sama dengan PBB ini betul-betul ada aplikasi dan realisasi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu sekedar ini masukan dan saran yang dilakukan pada pengurus bisnis sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan tadi. Harapan kami warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Wakil Rektor, Bapak Profesor Akbar, Bapak Dr. Rahman Sekretaris PPN, Bapak Ibu perwakilan dari OPD Provinsi, Bapak Ibu perwakilan dari OPD Kabupaten Kota Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Motong, Bapak Kepala Camat serta Kepala Desa yang kami hormati, serta Bapak Ibu semuanya. Sebelum kami sebagai bagian dari Badan Nasional Bencana, kami selalu sampaikan bahwa bencana di negara kita ini selalu berulang. Jadi kalau kita lihat, Mas, next slide selanjutnya. Jadi kalau kita lihat di siklus bencana ini, posisi kita sekarang di Sultan ini terkait bencana alam ekonomi kemarin, kita berada di posisi fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, setelah ini nanti akan kembali lagi ke fase pencegahan. Apabila program rehabilitasi dan rekonstruksi ini berhasil, maka harapan kami pembangunan akan menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan, sehingga akan meningkatkan pencegahan, mitigasi, peringatan dini. Seperti Bapak Ibu kita ketahui, bencana alam ini seperti yang dikatakan oleh Pak Kepala BNPB, bencana alam baik non-alam adalah peristiwa yang berulang. Untuk gempa bumi di Palu, di Sulawesi Tengah khususnya, terjadi tahun 1927, 1938, 1968, dan 2018. Sedangkan untuk pandemi itu terjadi tahun 1918, kita kenal dengan flu Spanyol. Saat itu berdasarkan data yang ada dari pemerintah Hindia Belanda, korban meninggal hampir 4,5 juta orang. Kemudian hal itu berulang kembali di tahun 2020 ini dengan adanya COVID-19. Harapan kami dari BNPB, Bapak Ibu yang ada di sini ataupun warga Sultan selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Next slide, selanjutnya. Nah, rehabilitasi dan rekonstruksi ini bagian yang tidak terpisahkan. Rehabilitasi itu pemulihan dan perbaikan untuk mencapai taraf normal. Salah satu kegiatannya adalah pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan untuk rekonstruksinya adalah peningkatan. Makanya ini dilaksanakan 2 tahun di bawah Rektor, oleh semua. Adanya peningkatan kondisi sosial dan ekonomi. Harapan kami, moto kami di pemerintah pusat terkait terhadap ekonomi adalah pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Next, Mas. 2, next. Nah ini Pak, konsep kami di penanggulangan bencana adalah sistem pentahelik. Ini antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Apabila pemerintah bekerja sendiri, konsep penanggulangan bencana tidak akan berhasil. Terkait dengan kegiatan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi di Sulawesi Tengah ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden tahun nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Ada prioritas nasional yang dititipkan di BNPB, yaitu salah satunya kegiatan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan sumber daya alam di 3 lokasi prioritas. Yang pertama di Selat Sunda, tsunami Selat Sunda, kemudian Sultan, NTB, dan bencana masif lainnya. Jadi sampai tahun 2024 nanti tetap akan ada kegiatan pemulihan ekonomi dan sosial sumber daya alam
baik di Tsunami Selat Sunda, Sultan, dan NTB. Untuk tahun 2020 ini kita mencoba bekerjasama dengan 7 universitas lokal, yaitu dengan Universitas Adulakom yang sudah berlangsung 2 tahun, kemudian dengan Institut Pertanian Bogor, kemudian dengan Universitas Lampung terkait dengan bencana tsunami di Selat Sunda di Provinsi Lampung, kemudian bencana tsunami dengan Sultan Hasanuddin Tirtayasa di Banten, kemudian dengan Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Hasanuddin, dan terakhir dengan Universitas Mataram yang sama sudah berlangsung 2 tahun juga. Nah, strategi kami di BNPB yaitu untuk tahun khusus ekonomi, untuk pendampingan ekonomi itu di tahun pertama yaitu pembentukan kelompok, penentuan prioritas, dan itu sudah kami kerjakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Tadulako. Kemudian tahun kedua pembinaan ekonomi, pendampingan ekonomi, harapan kami akan membuka pasar sehingga rekan-rekan yang sudah dibentuk kelompoknya, sudah ada produknya, bisa ada keberlanjutan untuk kedepannya. Untuk pameran dukungan pemasaran untuk tahun 2020 kami di BNPB ada 5 lokasi, yaitu di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Nagoya. Nah, terakhir harapan kami dari kegiatan temu bisnis ini adalah agar dapat pemerintahan daerah bersama dengan OPD terkait, pihak swasta, universitas, dan dunia usaha dapat memberikan perhatian dan kemudahan dan komitmen untuk kelompok usaha yang telah dibentuk menjadi lebih berkembang, bahkan membantu perekonomian daerah yang lebih berkelanjutan. Demikian harapan dan pembukaan dari kami. Maka malam hari ini Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan 2 narasumber terkait dengan bisnis kita malam ini. Yang pertama dari tim pelaksana pendampingan, saya undang dengan hormat Bapak Dr. Eko Jokowi SDM yang menjadi bagian utama dari kegiatan pendampingan atau pembinaan pendampingan ekonomi yang sudah berjalan 2 tahun atas kerjasama Universitas Tadulako dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tetap jaga jarak. Yang kedua, kami juga akan menghadirkan dan mengundang Bapak Muhammad Darwis dari Babli.com. Kalau tadi Pak Wares menyinggung Tokopedia, ternyata yang dekat-dekat itu sudah ada. Inilah Babli.com. Mudah-mudahan bertemunya antara Bapak dan Pak Darwis nanti melalui Babli.com, produk-produk kita bisa kita pasarkan melalui beliau, sehingga kemudian produksi itu tidak mantap di tingkat produksi, tetapi dia bisa sampai kepada konsumen yang betul. Malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada 2 narasumber kita, karena waktu kita sekarang sudah jam 9:15 menit. Sedianya saya ingin memberi waktu kepada Bapak berdua masing-masing 20 menit, tapi karena supaya ada dialog juga antara Bapak berdua dengan peserta temu bisnis ini, maka saya hanya akan memberikan waktu masing-masing 15 menit untuk menyampaikan gagasan atau memperkenalkan apa yang sebaiknya kita lakukan dalam konteks bisnis yang ingin kita kembangkan ke depan. Yang pertama, saya baiknya mungkin memang kalau tuan rumah dulu. Silakan Pak Dr. Eko. Saya ingin memulai apa yang dikehendaki dalam informasi ini. Next saja, karena kita dibatasi cuma 15 menit. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah sebuah grafik informasi yang memberikan bagaimana proses yang dilakukan selama ini. Jadi ini saya ingin sampaikan bahwa informasi ini adalah menunjukkan kepada kita. Oh, ini yang menggoda. Saya kesini saja, karena agak pusing saya juga di sana. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa di Palu ini ada 46 kelurahan. Jadi 46 kelurahan ini itu dia akan menganggap bahwa ini potensial
Mau lihat informasinya seperti Bapak dan Ibu, desa dan kelurahan, tidak ada lagi desa di Palu ini. Ada 46 kelurahan yang potensial. Dari 46 ini yang bisa kita lakukan hanya sebesar 26%. Kemudian yang kedua adalah di Sigi, itu dari 176 ada perkiraan kita dengan hitungan data yang ada itu 75, dan yang bisa kita coba dekati dengan sekarang ini adalah 6,7% saja. Kemudian di Donggala 158 desa, ada 2 kelurahan, 3 kelurahan kalau tidak salah. Dari jumlah itu hanya 33 yang bisa, dan itu pun kita jangkau hanya 6%. Kemudian di Parigi Motong dari 278, 31 yang bisa, dan potensi itu hanya sekitar 7%. Itu yang bisa. Nah, dari informasi Parigi Motong ini, maka tim itu mencoba mendudukkan apa yang potensial. Dan terus terang saja yang hidup pertama kali bangkit itu adalah Lokasole untuk Palu setelah gempa bumi. Dan ternyata tepuk tangan mana Lokasole? Itu Lokasole nama lokalnya. Itu sempat saya tulis di koran lokal terhadap bagaimana proses pendapatan itu, dan ini saya sampaikan bahwa ada Lokasole ini menjanjikan kehidupan. Bahkan sudah ada yang pakai nomor-nomor antrian gitu. Ya, baik. Palu itu dipilih pisang olah. Bahasa lokalnya Lokasole. Yang kedua untuk Sigi itu ada 2, yaitu ada tadinya 2 piring lidi dengan ada 1 kerambat tapi hancur karena banjir kemarin. Hilang semua, tidak ada yang tertinggal. Kemudian di Parigi Motong itu ada 2, minyak kelapa sekarang dibuat turunan berikutnya adalah Visio, dan Kiri juga. Dan Donggala ada 2, ikan olahan dengan kain tenun subi. Tapi di dalam proses perjalanan olahan ikan itu kita coba yang kita dorong ke depan itu adalah tenun subi. Next. Nah, ingin kami sampaikan bahwa dasar kegiatan PPE tahun 2020 ini basisnya informasi 2019. Tadi sudah dikatakan slide pertama, Palu itu adalah pisang olahan. Kemudian Parigi itu adalah lidi dengan Visio turunan berikutnya yang terakhir ini. Kemudian di Donggala tadinya ikan olahan, sekarang difokuskan ke tenun subi, dan yang terakhir adalah Sigi ke Bulu Bete. Mungkin teman-teman dari BNPB sudah sampai ke Bulu Bete dan melewati ada 3 tempat banjir bandang. Yang terakhir adalah Rogo. Mudah-mudahan tidak muncul lagi yang berikut-berikut. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, informasi-informasi yang ini mestinya dibagi di materinya. Nanti Pak, Ibu nanti dibagi nanti. Ini harusnya dibagi, dan saya ingin sampaikan bahwa Kabupaten Sigi itu fokusnya selama ini adalah untuk sekarang ada di Dolo Selatan, itu di Bulu Bete dengan Pilih itu hari ini baru dibuatkan visibility study masuk tergolong baru. Kemudian Donggala itu sudah masuk tahap kedua, itu adalah yang difokuskan kepada tenun subi. Ini dalam proses keterangan pengembangan, ini sudah dibuatkan bisnis plan, sudah sampai pada titik itu. Palu juga demikian, sampai pada bisnis plan, dan Parigi Motong sudah masuk di dalam untuk khusus Visio masih baru, jadi baru masuk FS. Next. Metode pelaksanaannya ada 2. Yang pertama yang saya sampaikan adalah metode need assessment, PPE. Langkah-langkah yang kami tempuh itu adalah melalui survei dulu, kita lakukan FGD, kita lakukan in-depth interview, kemudian kita menemukan kelompok sasaran dengan komunitas seperti ini. Nah, kolam ini selanjutnya menemukan kelompok sasaran dan komunitas ini dikolaborasikan dengan OPD di masing-masing wilayah pada lingkungan. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa
Terus terang saja bahwa kelompok sasaran ini dilihat dari aspek karakteristik dan potensi komunitas yang ada. Juga yang terakhir harus kami masukkan unsur-unsur ini adalah resiko bencana alam yang tidak bisa kami hindari. Terus terang saja 5 hari sebelum rapat kami penentuan hari ini, teman-teman fasilitator agak ngeri-ngeri masuk ke Bulu Beke karena banjir bandang. Terus terang saja mereka agak takut, kami juga tidak mau beresiko, tapi intip-intip saja kalau memungkinkan masuk, kalau tidak jangan dipaksakan. Next. Inilah langkah yang kami tempuh tahap-tahapnya, panjang sekali, tidak perlu saya cerita satu-satu. Kita next. Akhirnya kami buat seperti ini. Inilah yang ditemukan menggunakan peta jalan penetapan komunitas. Ini dasarnya 2019 dan hasil survei itu diperhatikan dari aspek kondisi terkini, dari aspek kelompok sasaran dan komunitas juga, dan juga tidak melepaskan aspek bencana alam. Dan setelah itu hasil survei itu dirapat koordinasikan dengan bapak-bapak OPD dari wilayah Paragimo. Itu di beberapa titik, ada di hutan, ada yang di Donggala, ada yang ya, di Parigi. Nah, akhirnya di Paragimo ini ditemukan ini. Saya ingin sampaikan bahwa khusus Palu, pisang olahan itu nantinya adalah dalam kendali teman-teman OPD UMKM Koperasi. Kemudian Donggala, Tenun Subi itu dalam kendali teman-teman OPD perindustrian. Mudah-mudahan ada teman-teman dari sini OPD-nya. Dan Sidi ini, Piring Lidi itu dalam kendali teman-teman BPMD ya. BPMD ini ada yang berat. Kemudian Parimoto, kelapa olahan Piring Lidi itu dikendali dalam kendali PMD dengan perindustrian. Itu. Next. Nah, apa yang menjadi indikator-indikator kami? Ada 8 aspek yang dinilai dengan 30 indikator. 30-nya itu dihitung dari sini. 5 indikator ini. 2, 3, 3, 7, 5, 3, 2. Kalau di total 30 indikator penilaian. Ibu kelompok atau kelompok sasaran itu tidak pernah memperhatikan apa yang dilakukan teman-teman fasilitator. Langsung dinilai. Hanya sampai sini dia masih langsung menemukan nanti next. Inilah hasilnya dibuat satu tabel ini. Nah, dari hasil tabel ini indikatornya ada 8. Maka daripada Paragimo itu kami ranking. Ternyata Tenun Subi ini memperoleh angkanya lumayan besar, 134 dari 30 indikator yang dinilai. Tepuk tangan dong untuk Tenun Subi. Kedua, di urutan kedua dalam Piring Lidi. Yang ketiga adalah pisang olahan, 4 minyak kelapa, dan kelima Piring Lidi lagi. Itu di sini. Jadi Piring Lidinya yang saya tadi itu di daerah Parimo. Next. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan PPE ini 2020 itu totalnya 5 bulan. Dari bulan Juni ini kami terserah takut juga berkumpul. Karena kalau berkumpul ini Bapak dan Ibu masih menunggu 1 meter, kami itu 2 meter. Dari ujung ke ujung bicara masing-masing. Inilah yang kita tentukan sedemikian rupa. Ada beberapa tahap. Di bulan Juni seperti ini kegiatan kami. Kemudian di bulan Juli itu masih tetap menggunakan 6 kelompok sasaran. Pada akhirnya kami sampaikan di bulan Agustus diputuskan 35 dengan segala pertimbangan 35 yang didorong kelompok sasaran tersebut. Di September ini kemarin baru selesai dibuatnya sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman kelompok sasaran. Dan harapannya adalah setelah ini produk ini nanti masuk ke kelompok sini. Saya ada temanku di sini, ya, Pak Buli. Mudah-mudahan ini bisa didorong terus. Next.
Next saja. Nah, ini ada metode pembinaan. Metode pembinaan ini juga dengan model survei yang dilakukan, yang dicermati adalah 3 kali. Pada akhirnya adalah didorong sampai pada untuk kebutuhan ini, pelatihan dan pembinaan masalah. Jadi di dalam survei ini kita melibatkan bapak-bapak dari sini, dari OPD, kemudian setelah pelatihan kita lakukan ini, nanti produknya itu kita masukkan kepada beli dan ya, kita akan masuk di posisi hijau ini. Next. Tidak usah ini adalah proses kerja yang sama yang dilakukan terus. Personil pelaksanaan selama ini ada ketua, 7 anggota, tim pendukung adalah ada 8 ditambah 2 ada 10 orang. Next. Dan ternyata itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Cukup pada waktunya terkait itu selalu. Terakhir kalau saya salah di Pilawak kemarin ada pertemuan, kami juga sempat mengutus para bidang kami untuk menghadiri dari perindustrian. Saran konkret kami Pak, begini, sekiranya ini memang ada tahapan. Saya menyimak dari Pak Dr. Eko tadi, di September ini kita sudah masuk di tahapan produksi, kemudian distribusi, pemasaran dan kerjasama. Saya kira ini memang kedepannya harus kita lebih konektivitaskan lagi dengan program yang ada di daerah. Jadi kami di Parigi Motong ini punya program Parigi Motong Katulistiwa yang sudah dituangkan dalam RPJMD kami. Ini kebetulan ada di Desa dan Bapeda. Bisa nanti kita kolaborasikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim PPD ini untuk bagaimana ke depannya. Saya kira seperti itu Pak Eko. Jadi kemudian yang kedua, pengolahan kelapa terpadu ini kami dapat bantuan dari Kementerian Perindustrian 3 tahun berturut-turut. Saya kira cikal bakal yang sudah dibina oleh PPD ini akan menjadi semacam katakanlah jualan kami juga, dan sentra kami itu juga sudah jalan. Jadi di Parigi Motong itu di Desa Purwa ada namanya sentra industri kecil dan menengah pengolahan kelapa terpadu. Salah satu memang konsep kita adalah bagaimana IKM-IKM yang ada di desa itu kita bisa sentrakan, karena konsep SIKIP itu, sentra IKM itu adalah bagaimana bisa meningkatkan daya saing. Karena selama ini kita tahu namanya pembinaan yang parsial itu pasti kelemahannya adalah kemandirian, kemudian tidak punya daya saing. Jadi mungkin ini yang perlu dikonektivitaskan, dan momentumnya tepat karena pada saat ini adalah pembahasan untuk yang dari perubahan anggaran, kemudian untuk di anggaran 2021. Terakhir kepada diri saya, kalau memang ini seperti tantangan dari ibu saya dan Parigi itu, saya kira memang pemasaran online sekarang ini sudah menjadi konsep kita. Mungkin nanti kami undang ke Parigi ada waktu untuk bisa mensosialisasikan juga apa beli ini sebenarnya dan bagaimana kita bisa masuk. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sampai malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di sini dalam acara temu bisnis pembinaan pendampingan ekonomi yang kita laksanakan di tempat ini. Yang kami hormati Pak Rektor Universitas Tadulako atau yang Bapak yang mewakili, yang kami hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Bapak yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PND Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan Kepala Dinas PND Kota Palu, Sigi dan Parimo, yang kami hormati Ketua ataupun Sekretaris LPPN Universitas Tadulako, Bapak Ibu, para camat, kepala desa, pelaku bisnis, kesemuanya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan.
Saya dari Dinas PRD Kabupaten Donggala. Pada kesempatan ini pertama-tama menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan acara ini. Dan kami juga mungkin baru kali ini mengikuti acara ini karena terjadi penjelasan bahwa kegiatan ini sudah kedua kali dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan tema acara kita pada malam hari ini, tema bisnis, maka barangkali kami dari Dinas PRD tentu yang terkait, yang relevan dengan acara kita pada malam hari ini. Diketahui bahwa ada program yang dilaksanakan di desa yang namanya PRUKADES, program unggulan kawasan pedesaan. Diharapkan bahwa desa mampu untuk mengelola, mengembangkan produk sesuai dengan potensi wisata yang ada, potensi alam, sumber daya alam yang ada di sana. Dan kami juga harapkan bahwa di 158 desa yang ada di Kabupaten Donggala itu mereka bisa bangkit dengan unggulannya masing-masing. Nah, jadi saya langsung saja dari beberapa atau dari 158 desa di Kabupaten Donggala itu, berdasarkan beberapa hasil evaluasi dan monitoring kami di lapangan, bahwa ternyata ada beberapa desa yang sekarang ini sudah punya produk unggulan. Misalnya Desa Tamareja. Desa Tamareja itu dikenal sudah dengan penghasil salak, buah salak. Dan ternyata masyarakat di sana itu 95% kehidupan di sana itu, pendapatan di sana itu tergantung dari salak. Dan ini kami sudah lakukan evaluasi dan monitoring setelah pembinaan di sana. Kiranya salak ini bisa dikembangkan lagi dengan mungkin varietas unggul yang lain. Dan ternyata memang ada beberapa unggulan salak yang mereka kembangkan di sana. Nah, kemudian ada lagi Desa Malay. Desa Malay itu sekarang selama ini sudah bertahun-tahun, ternyata mereka di sana sudah memproduk yang namanya ikan roa. Dan ikan roa ini ternyata pemasarannya sudah sampai di Manado, sudah sampai di Gorontalo. Saya sampaikan dengan Pak Kades, ini sebenarnya sudah punya potensi yang luar biasa karena pemasarannya sudah sampai kemana-mana. Bisa ditingkatkan lagi produksinya ini, mungkin dengan pengadaan alat tangkap ikan yang lebih besar sehingga produksi ikan itu lebih banyak, dan juga produksi ikan roa lebih banyak lagi. Dan mungkin pemasarannya bukan hanya ke Manado, Gorontalo, tapi juga mungkin ke arah Makassar, bahkan juga ke Kalimantan. Nah, itu ikan roa. Kemudian di Toale, tadi juga disinggung Desa Limboro dengan Tenun Sugi. Nah, desa-desa lain juga seperti itu, misalnya Toale dan Wani. Toale dan Wani ini kita sudah kenal dengan produksi sarung sarung Donggala, motif Donggala, boya sapi. Kami dorong dengan Pak Kades. Pak Kades selama ini produk sarung Donggala itu, setahu saya itu mungkin harganya atau kualitasnya di harga 1 juta per lembar. Mungkin bisa kita tingkatkan lagi harga sarung Donggala ini, bisa saja kita tingkatkan kualitasnya dengan harga 2 juta atau 3 juta. Artinya dengan harga demikian, tentu sasaran pasar itu bukan kelas masyarakat ke bawah, tapi ada sasaran, ada pangsa pasar khusus. Misalnya pejabat tinggi atau pengusaha-pengusaha besar. Di kantor gubernur itu saya sampaikan bahwa hampir setiap hari ada tamu. Setiap hari ada tamu dari pusat. Ya, kalau sekiranya tamu yang datang itu adalah menteri, ya tentu kualitas sarung bukan yang 1 juta. Ya, mungkin harga 3 juta. Bisa dipersingkat Pak karena waktu sangat terbatas. Mohon maaf ini Pak.
saya dulu datang di sini kalau tidak saya sampaikan ini kaitan dengan ini Pak. Mohon maaf, saya sangat rugi ketika tidak semua saya sampaikan di sini. Ya mohon maaf nih Pak, minta 5 menit lagi. Ya, gak terlalu lama karena waktu kita sangat Iya. Jadi saya sampaikan saya dorong seperti itu. Kita buat produk sarung yang harga 3 juta, yang mungkin dengan muatan benang emas yang lebih banyak. Nah, kemudian Desa Dampal. Desa Dampal itu ternyata juga mereka sudah produksi minyak kampung. Dan ini ternyata sudah mendapatkan labelisasi tarif halal. Dan mereka sudah pasarkan ke mall, ke minimarket, supermarket seperti itu. Itu Desa Dampal. Nah, kemudian Desa Utarano dengan bawang goreng. Kemudian Bengkoli, ini Bengkoli. Bengkoli ini sekarang ini itu sudah banyak memproduksi gula merah, gula aren. Tapi terus terang saja bahwa gula aren itu asalnya itu didapatkan bahan bakunya dari benau yang tumbuh liar di hutan-hutan. Saya dorong kepala desa bagaimana Pak Kades kalau sekiranya membuka lahan kebun untuk menanam, mengembangkan pohon menau tadi. Bayangkan kalau 1 hektar saja bisa dia buka kebun untuk menau ini, maka mungkin jumlah pohonnya itu sekitar 120 pohon. Bagaimana produksi gula merah dengan pohon menau sejumlah 120 pohon? Begitu besar, begitu banyak. Nah, jadi saya potong saja. Artinya bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu rekomendasinya adalah dalam rangka pengembangannya, bahwa usaha ini perlu pembinaan, perlu pendampingan, manajemen dan juga modal dari berbagai pihak. Nah, sebagai itu tadi itu secara terpadu kita di lapangan. Kami juga dari PMD untuk juga punya keterbatasan, apalagi terkait dengan masalah modal. Nah, sehingga tadi juga perlu dilibatkan dari pihak perbankan. Nah, kemudian yang kedua rekomendasinya adalah pengembangan produk dan pemasarannya. Sudah disinggung tadi. Jadi tentu sasarannya ini adalah bukan hanya pasar lokal. Bila perlu kita tingkatkan sampai produk ekspor. Nah, kemudian juga terkait juga bahwa tadi di Universitas Tadulako sudah ada yang namanya halal center. Nah, ini merupakan suatu peluang bagi usaha-usaha kecil sekiranya untuk produksi sampai ke tingkat lokal maupun ekspor itu sudah punya kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bapak pemateri pada malam hari ini, saya perkenalkan, saya Mas Pian dari Parigi Motong. Saya adalah ketua kelompok VCO Virgin Coconut Oil yang langka namanya buat saya. Yang langka namanya buat saya. Makanya tadi rekrut yang saya jadi itu urutan ke-7. Karena pada awalnya dari namanya saja saya bingung. Kita orang desa Pak. Kok langkahnya Virgin Coconut Oil yang mana? Itu yang perlu saya sampaikan. Pemahamannya saya orang desa saya tidak paham. Ternyata minyak mentah yang diolah dikemas. Itu. Berikutnya, pertama, saya sedikit menyampaikan bahwa kita di Parigi Motong atau khususnya di kecamatannya saya, untuk bahan lokal di Parigi Tengah khususnya, kalau hanya pohon kelapa Pak, tidak dihitung berapa, kita bahan banyak di sana. Yang sedikit saya sampaikan bahwa pertama, saya cuma butuh pemasaran. Sekalipun banyak yang saya buat, pemasarannya tidak ada, menurut saya tidak bisa apa-apa. Karena untuk apa banyak saya buat? Pertama, harus label halalnya, karena orang sekarang mau lihat kualitas. Karena label halal itu yang harus kita ciptakan dulu. Kita kemarin dilatih, alhamdulillah, kita sudah bisa pahami. Mungkin ada lagi bingung secara teknis khusus, karena itu kita butuh label halal. Yang tadi kedua pemasaran Pak, tadi yang saya perhatikan pada saat materi bahwa VCO atau Virgin Coconut Oil itu dia di perindustrian dengan PMD. Jadi untuk saat sekarang ini saya butuh pesan, kita kan ada Mensos Pak. Kita bekerja sama yang itu tadi yang bawa materi Benet itu, kita minta aplikasi supaya kita bekerja sama. Jika
Baik Pak, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tapi menemukan beberapa keunggulan yang muncul dari masing-masing desa yang selama ini menjadi sudah menjadi database karena di PIP ya. Nah, saya pikir ini bagus sekali database ini. Semoga database ini bisa menjadi milik publik, bukan tersimpan di dan bisa disebarkan lagi. Terkait dengan itu, maka ingin saya sampaikan bahwa memang pada waktu awal-awal ini dilakukan tahun 2019 itu kita bergerak demikian cepat dengan suasana pada waktu itu. Jadi semangatnya sedemikian rupa, tetap kita datang mencari informasi. Dan dari informasi itu kami mencoba mana yang paling bisa didorong, mana paling bisa didorong terkait juga dengan ada pertimbangan kalau aspek pangan itu menyangkut daya tahan, itu pertimbangan juga, jadi harus melalui proses panjang dan melalui kekuatan juga. Nah, atas dasar pertimbangan itu maka kita cukup fokus ke dua kemarin itu, satu di Bunyaoge, satu di Liboro. Setelah proses perjalanan, akhirnya kami harus fokus ke Liboro. Liboro itu fokusnya ke tenun subi. Itu tenun subi memang produk terbatas dan lama. Kualitasnya cukup luar biasa, baik sekali. Dan itulah yang kira-kira nanti mudah-mudahan ke depan ini itu menjadi perhatian lebih lagi, itu diarahkan untuk ke pasar ekspor. Mudah-mudahan seperti itu untuk Liboro. Nah, itulah sebabnya kemarin pelatihannya diarahkan kepada turunan produk yang berkreasi lagi, dengan harapan mudah-mudahan harganya itu bisa lebih agak bukan juga terlalu rendah, tidak juga terlalu tinggi, landai nanti segmen pasarnya itu tertentu. Dan juga menjadi pertimbangan kita adalah bagaimana cara bisnis tenun subi itu dia bisa continue menjadi kegiatan yang bisa rutin, Pak. Hasil studi yang kami lakukan di sana itu masih terputus itu. Lalu pertanyaannya kenapa dia terputus? Itu karena mereka tidak belum dijadikan sebagai basis untuk berbisnis kuat di situ. Ternyata di belakang-belakang itu kalau fokus kepada tenun saja, Pak, itu tidak bisa menyambung hidup. Nah, ini yang perlu kami telusuri lebih jauh, Pak. Yang berikut, Pak Amir dari Perindustrian Primor. Itulah sebabnya kemarin itu kita berharap sekali kenapa melibatkan Bapak-Bapak PD. Tujuannya adalah kelanjutan dari pelaksanaan ini. Kami kan dengan BNPB hanya 5 bulan, bulan Oktober sudah selesai dengan teman-teman BNPB. Nah, kami berharap tidak berhenti ini, kasihan. Saya pakai kata kasihan, jangan berhenti di situ. Saya berharap Ibu Mas Pia ya, itu saya kaget dengan ini, luar biasa itu begitu langsung ini semangatnya luar biasa. Saya pikir kita buat terus pada Ibu Mas Pia itu lagi. Saya pikir ini perlu untuk disinergikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, Pak. Jadi menurut hemat saya, mari bapak-bapak mungkin yang teman-teman dari Bapeda Parimo bisa saling bersinergi sesama untuk mengajak OPD-OPD terkait langsung dengan kelompok sasarannya untuk didorong bagaimana caranya. Paling tidak kalau masuk di Babli ini, Babli juga menggunakan perangkat yang mungkin disiapkan lah, didoronglah teman-teman kelompok sasaran ini supaya bisa sampai 6 bulan, 1 tahun lah minimal dia ngomong terus di Babli, kira-kira begitu Pak. Dan dia 1 tahun sudah lumayan, apalagi saya dengar dari Pak Amin tadi cari waktu yang tepat diskusi di sana. Saya pikir perlu ditangkap Pak Amin. Bukan Pak Amin, Pak Darus ya. Ini bagus sekali. Menurut teman saya apa yang diharapkan dari Tadulako terkhusus teman-teman dari BPB mengenai kelanjutan kontinuitas kelompok sasaran ini lebih lagi dan diharapkan
Itu kira-kira Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia pasarnya itu tidak dapat dihindari penggunaan digitalisasi saat ini. Itulah sebabnya Babli.net tadi kita harapkan betul. Namun pembiayaan kita tidak dapatkan informasi saat ini. Sesungguhnya satu dari temu bisnis adalah keinginan untuk mendapatkan bagaimana pembiayaan jika itu dilakukan pada UMK. Mohon izin, tadi yang Bapak sudah sebutkan itu adalah memang kerjaan kami dulu, tetapi sayang tidak yang sana kita pilih. BNPB memberikan signal kepada kami bahwa yang akan dibantu adalah mereka-mereka yang belum pernah dibantu, sehingga itulah muncul di depan. Terima kasih Pak. Dan yang terakhir ini, mohon sekiranya rekan-rekan sekalian, kalau boleh saya menyebutkan nama, dan jika saya tidak sempat mengenal nama, maka saya mengharapkan untuk meminta kepada pemerintah Kota Palu, jika masih ada BPBD yang ada di sana, masih ada BPBD Kota Palu. Jika tidak ada, kami minta untuk Kepala Dinas atau Bapeda Kota Palu masih berada di tempat. Jika tidak, masih ada. Ya. Lalu kemudian Kepala Dinas UKM, Koperasi dan Tenaga Kerja, jika masih ada yang mewakilkan, kita berada di depan. Lalu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, apabila masih ada, dan Camat Besusu Tengah, jika masih ada Camat Besusu Tengah, kami berharap untuk ikut dalam penandatanganan ini. Lalu kemudian Lurah Talise Kota Palu masih ada. Jika tidak ada, dengan simbolik, kami berharap dengan simbolik kembali bahwa yang ditandatangani ini adalah penyerahan berita acara yang isinya mengharapkan seluruh OPD untuk melanjutkan dan berkesinambungan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman UKM supaya masuk dalam pembiayaan organisasi perangkat daerah Bapak Ibu sekalian. Itu tujuannya dengan berita acara ini. Dan yang untuk Kota Palu, kami mohon rekan dari BNPB mungkin bisa untuk simbolis saja. Nanti akan kami cari kembali Pak Tono mungkin ya, simbolis untuk memaraf gitu ya, memaraf atau menandatangani. Lalu kemudian yang ada tadi tinggal Kepala Bapeda Kota Palu ya. Ada, masih ada Bapeda Kota Palu? Koperasi, baik. Koperasi, maaf, Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Cukup berdua secara simbolik saja. Kami mohon kesediaan Pak Tono dan Pak. Mari Pak, silakan Pak. Maaf ini Bapak, kita sama-sama di perumahan Laswani, tapi kita sampai hari ini belum pernah ketemu. Mari Pak. Secara simbolik saja, secara simbolik. Yang Kota Palu, yang Kota Palu. Ya, Kota Palu. Cukup ditandatangani atau diparaf juga tidak apa-apa. Nanti kami akan susulkan dengan berita acara yang lebih lengkap, dan kami akan kunjungi Bapak Ibu sekalian di kantor Bapak Ibu sekalian, beserta insya Allah dengan profil yang sudah kami janjikan itu kepada Bapak. Ya, BNPB itu ada beberapa, silakan saja ditandatangani di paraf semua yang BNPB. Masih ada satu lagi, Bapak. Baik, makasih banyak. Mari tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang dari yang camat. Iya, makasih. Assalamualaikum Pak, makasih. Semoga sehat selalu, Pak. Ada yang PNB, ada yang lokal, ada. Oh, sana ya. Oh, itu.
Ya, oke. Terima kasih Pak Camat. Lalu yang berikutnya untuk Kabupaten Sigi. Saya mohon maaf, mari Pak, silakan kita di depan. Tadi ada BPBD Sigi, namun beliau meminta izin sebab badannya sudah kurang enak. Katanya jangan-jangan saya corona dan bapak-bapak nanti kena corona juga. Ya, beliau sudah pulang minta izin tadi. Saya sampaikan kalau Pak Asrul merasa diri corona, lebih baik kita sampai di sini saja. Ya, mari Bapak silakan yang ada dari Kabupaten Sigi. Siapa yang bersedia? Mari Pak. Kabupaten Sigi, DP Nenda. Ya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. PMD-nya ada Sigi? Tidak ada. Camat Dolo Selatan masih ada? Camat Dolo Selatan, alhamdulillah masih ada. Camat Dolo Selatan. Kepala Desa Purwete masih ada? Alhamdulillah. Bapak masih menunggu sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan Bulu BT tidak dikepung oleh Poi, Rogo, dan Bangga. Bapak Ibu boleh bersedia untuk paraf saja, tidak apa-apa. Bersedia untuk tanda tangan juga tidak apa-apa. Kami berjanji akan mengunjungi Bapak Ibu sekalian, membawakan yang sempurna dengan janji kami. Terima kasih rekan-rekan saudaraku dari Sigi. Lalu kita beranjak ke Kabupaten Parigi Motong. Ya, tentu kami minta supaya BPBD sudah tidak ada lagi ya Bu Novi. BPBD memang tidak datang ya. Nah, lalu kemudian mewakilkan Bapeda Ibu Novi. Ini rekan saya, mudah-mudahan dia cepat selesai. Jangan lagi menunggu semester depan. Dia anak muridnya Pak Eko, tapi bukan murid saya, teman saya. Oke. Dinas UKM Koperasi dan Tenaga Kerja Parigi Motong. Mari Pak, dengan begitu antusias Bapak menunggu di sini. Alhamdulillah, kami sangat apresiasi Bapak. Jika masih ada camat Parigi Tengah, alhamdulillah. Aduh, mohon maaf Pak, bukan saya yang selalu ke Parigi Pak, saya punya rekan-rekan yang ke Parigi. Masih adakah Desa Binangga, Kepala Desa Binangga? Alhamdulillah, mari Bapak tolong didukung teman-teman saudara-saudara kita yang mendapat perhatian. Dan Ketua Kelompok Sampai Suhu ada? Ketua Kelompok Sampai Suhu Usaha Info Lidi ada? Ada? Oh iya. Dan Ketua Kelompok silakan. Iya, Kepala Desa. Nah, Ketua Kelompok ada ketua kelompoknya? Inkolidi, Kelompok Sampai Suhu Usaha Inkolidi, ada ya? Oh iya. Dan kemudian ingin rasanya ada yang tersisa untuk disampaikan. Ketua Kelompok Sampai Suhu Pisang Olahan Lokasole masih ada? Masih ada? Ya, Om, ayo naik Om. Mohon Pak Yunus, barangkali yang tiga-tiganya tadi, ketua kelompok belum tiga-tiganya Pak. Oke. Ini ketua kelompok Lokasole ini saya sangat kenal beliau. Sangat aktif dan
rencananya memang kita mau diberikan pisang goreng oleh beliau. Oke. Yang tersisa mohon kesediaan Ketua Kelompok Usaha Tenun Sudi Bangkit. Ketua Kelompok Tenun Sudi Bangkit. Diambil saja dua-duanya, diambil saja dua-duanya. Mohon maaf, Pak Yunus. Nah, Pak Yunus ini orang yang sangat gagah di antara kami, tetapi dia selalu berupaya untuk membantu dengan tenaga yang luar biasa. Tenun Sudi, Ketua Kelompok Tenun Sudi, maaf Pak Yunus, Dr. Yunus ini teman-teman saya yang sangat energik, sehingga hari ini beliau juga suka lari-lari. Lalu yang terakhir, kelompok Mawar Usaha Piring Lidi Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi, kelompok Mawar masih ada? Mari Ibu, cantik Ibu dengan warna putih, jilbab putih, alhamdulillah dengan setia menanti di sini. Kami tahu Ibu punya perjuangan dari Bulu BT ke sini. Pernah kamu ke Buluasih? Belum. Ya sudah lah tuh. Di rumah anu tuh. Bulu BT masih itu. Pasar Bulu BT kan. Bahkan Buluasih. Baik. Terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu. Saya hanya mengambil alih soal penyerahan kelompok dan kemudian berita acara tadi, lalu kemudian sepenuhnya akan kembali kepada MC. Saya berharap kepada teman-teman BNPB, terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Bapak Ibu tetap berada di sini. Kepada Prof. Amar yang sudah bersedia terus menanti, juga kepada sahabat saya yang mewakilkan LPPN yang sudah dengan penuh hikmat terus berada di sini. Dukungan Bapak Ibu sekalian adalah motivasi bagi kami bergerak, sehingga teman-teman akan terus melakukan kegiatan pendampingan dan kami berupaya agar kami tetap terkoneksi dengan OPD-OPD yang hari ini dengan sukarela menerima apa yang telah kami lakukan selama 2019 dan kemudian 2010 yang belum berakhir. Masih ada sisa pekerjaan kami dan masih ada janji kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada halayak semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.